Welcome to Oke, di sebelah saya ini ada sahabat saya yaitu Mas Hermoyo. Ini beliau dari Purwokerto juga. Selamat datang Mas Hermoyo. Sama-sama Mas Endo, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mampir di Triple E Garage. Ya, oke. Ya, pada kesempatan kali ini kita itu mau ngorting. Ngorting itu ngobrol ora penting. Nah, ini di samping saya ada Mas Hermoyo yang kebetulan beliau adalah pemilik dari salah satu motor yang ada di belakang saya. Itu saya mau sedikit tanya-tanya nih sama Mas Hermoyo. Mas Hermoyo, ini di belakang kan ada unit Kawasaki Ninja. Betul Mas Endo? Saya mau nanya nih, kenapa sih Mas Moyo ini untuk jadi kendaraan pribadinya milih Kawasaki Ninja ini, Mas? Kalau bahasa sayanya mungkin ini motor kepenginan zaman dulu ya. Di zaman kita sekolah gitu kan. Mungkin lihat teman kita pakai motor Ninja gitu ya. Keren. Ya, keren gitu ya. Ya kita cuma bisa ngelihat lah ya, senang, tapi ya mungkin karena belum bisa beli sendiri. Saya waktu itu umur mungkin masih 15 tahun, 16 tahun. Baru bisa kebeli di saat saya umur XX. Kenapa dikatain XX, Mas? Ya, bapak anak dua ya sekarang. Oh iya. Ya, alhamdulillah dikasih rezeki sama Gusti Allah, baru bisa disuruh merawat Kawasaki Ninja ini di saat sekarang, Mas Hendro. Oke, berarti suatu kesempatan yang baik. Ya. Berarti salah satu impian dari Mas Moyo itu sudah terwujud. Alhamdulillah. Nah, sudah terwujud. Jadi bisa menjadikan acuan juga bahwasannya kalau kita dulu punya keinginan itu pasti suatu saat ini akan terrealisasi. Ya, mungkin berkat dari Mas Hermoyo dulu punya impian, kemudian Mas Hermoyo juga punya semangat kerja keras untuk mendapatkan yang dulu nggak kebeli, ini sekarang sudah menjadikan barang kesayangannya dari Mas Hermoyo. Nah, ini saya mau nanya agak lebih detail lagi nih Mas tentang Ninja Mas Hermoyo ini ya. Boleh Mas Hendro? Ini Ninja keren banget Mas. Saya suka ngelihatnya dari penampilannya, bersih, rapi juga ya. Nah Mas, untuk Ninja ini basicnya tahun berapa sih Mas? Ini basic Ninjanya tahun 2004 ya. RR Old tahun 2004 ya. Kalau orang bilang sih build up ya, build up-nya. Gitu. Ya. Ini build up berarti build up mana Mas? Thailand apa ya kalau nggak salah. Okay. Kalau nggak salah karena saya juga nggak begitu. Gini, patokan saya cuma saya suka yang old. Kebetulan saya suka warna biru, jadi ya udah komplit saya satu paket di motor ini. Oke, berarti ini sudah luar biasa sekali nih. Impian sudah terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepengen punya Ninja warnanya biru juga. Oke, ini motor berarti build up ya Mas ya? Ya. Berarti ada versi build up, kemudian ada versi yang CKD juga ya Mas ya? Betul. Perbedaannya apa aja sih Mas untuk yang build up? Kalau yang build up, kalau menurut saya gitu ya, secara kasat mata ya, kalau di seri bloknya dia berbeda, dari seri CDI-nya juga dia berbeda. Kalau detail rangka dan lain-lain ya mungkin ada beda ya. Physically-nya sih hampir-hampir sama untuk tipe yang RR old ini. Tapi yang paling jelas di sektor mesinnya tuh di kode bloknya dia pakai 1878. Oke, berarti itu ya, perbedaan dari Ninja yang versi build up dari Thailand. Nah mungkin yang CKD ada beberapa part juga yang dibedakan ya Mas ya. Mungkin karena speknya untuk di Indonesia ya. Nah ini apa namanya Mas, Ninjanya ini kinclong, bersih, rapi. Ini ceritanya gimana ini Mas bisa jadi seperti ini? Apa memang dulu beli sudah seperti ini kah? Atau memang ada proses yang Mas Hermoyo itu jalankan selama Mas Hermoyo ini meminang Ninja ini? Kalau kondisi waktu kita dapat sih
ya memang semuanya komplit ya. Cuma memang ada beberapa yang kalau dibilang bahasanya saya apa sih ya, kurang seger lah ya. Oke. Ya seperti rangka ataupun beberapa part-part lain itu memang ya karena mungkin faktor usia ya dari 2004 sampai sekarang 2022 ya mungkin sudah berapa tahun gitu. Pasti ada penurunan karena oksidasi atau pemakaian. Oke. Wajarnya motor second lah ya Mas ya. Jadi mungkin kalau misal kita mau beli motor second juga harus memahami dulu bahwasanya motor second itu kita boleh mengharapkan itu motor second mungkin kondisinya overall bagus semuanya kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya motor second pasti ada minus ya Mas. Betul, pasti. Tapi kalau secara saya pribadi Mas, kebetulan saya juga seneng motor juga. Itu salah satu menjadikan saya itu apa namanya ya, tantangan. Nah jadi kalau saya nih, wah gimana sih cara merawat motor ini walaupun dia sudah berusia yang agak lumayan, tapi biar kelihatan good looking di era yang sekarang. Mungkin kalau motor ini sudah berapa tahun ini ya Mas ya? Ya kalau dari 2004 ke 2002 berarti sudah berapa tuh? 6 ya hampir 8 tahun, mendekati 10 tahun ya. Yang jelas waktu kita dapat ini memang kita bahasanya apa ya, kita refresh ya, semi restorasi lah, karena kebetulan kalau body dia masih ori Mas. Ya warnanya ini masih asli. Ini saya bongkar semua. Saya ada beberapa yang saya repaint, seperti rangka saya repaint ulang, terus kayak bagian mesin tuh crankcase saya vapor blasting. Jadi dia kembali lagi ke warna aslinya waktu motor ini baru keluar. Kalau yang lain-lain, part-part lain, nah ini yang menarik Mas Endo. Gimana Mas? Part-part yang saya pasang sebenarnya lebih banyak second Mas. Oke, siap. Menarik nih, menarik. Ya ini karena kalau ngomong ya mungkin lah banyak di marketplace gitu, kalau kita pengen beli part Ninja, kebetulan pengen upgrade sekalian. Nah, ada beberapa kondisi part ini yang dia sudah harus diganti nih. Waktu kayak radiator saya dapat dia sudah ada kebocoran, sudah ada tambalan gitu kan. Saya pikir saya upgrade sekalian apa ya gitu kan. Nah, ini kebetulan saya ada beberapa yang saya upgrade tapi partnya adalah second. Mas ya. Ya. Menarik sekali nih. Iya. Di beberapa part yang nempel ini second. Waduh. Second. Iya. Tapi kalau saya lihat ya, Mas, ini kondisi partnya mungkin ini sudah ganti ya Mas ya? Ya, ini sudah ganti. Terus ini ada juga rem mungkin depan juga sudah saya ganti ya. Terus kemudian ada, wah ini yang agak mencolok di mata saya nih. Iya. Di balik ini tangki ada shockbreaker warna kuning. Bulan untuk shockbreaker saya pakai Ohlin HO711 dan saya juga beli second Mas. Ya memang kalau ngomong performa karena saya usia sudah XX jadinya kan kadang capek nih pinggang gitu kan kalau touring. Jadi saya pikir disarankan teman coba pakai Ohlin gitu. Memang nyaman, saya nggak capek pinggang. Kebetulan ada settingan ribbon dan kompres dampingnya juga dia lebih enak untuk dia setting. Dan yang jelas itu adalah second. Ya. Jadi ini buat apa namanya? Buat saya minum Mas ya? Boleh Mas. Buat acuan juga. Ya. Buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang hobinya sama. Jadi dalam merawat kendaraan kesayangannya ini boleh dikatakan part ataupun aksesoris apa aja itu nggak harus baru. Nah kalau saya lihat di marketplace untuk aksesorisnya ini, spare partnya ini memang harganya lumayan. Tapi kalau saya lihat ini Mas, di part yang nempel ini walaupun second kondisinya wah luar biasa. Bener. Apa memang dari dapat ini memang kondisinya bagus atau memang ada sedikit sentuhan kah gitu Mas? Ya ini tantangan kalau kita beli part second kan memang kita harus tahu ini pemakaian seperti apa gitu, kondisi sealnya seperti apa. Jangan sampai karena kita ngejar irit gitu ya malah jadi 2 kali biaya karena part yang kita beli ternyata sudah memang tidak bisa dipakai gitu, tidak layak ya Mas. Ya memang satu harus sabar, kita harus searching nih, misal nih perangkat radiatornya yang kita beli kondisinya bagaimana sih gitu kan. Kita pengen upgrade, kita pengen dapat part yang lebih bagus.
dan second kan ini tantangannya double. Oke. Kalau beli baru jelas pasti bagus. Tapi kalau kita beli second ya harus tahu kondisinya juga kan seperti itu. Oke. Nah, Mas, cara dapetin barang-barang second ini yang kondisinya masih boleh dikatakan mungkin 90% ya, Mas ya. Ya. Ini di mana ini, Mas, kalau nyarinya ini, Mas? Ya saya pikir kalau marketplace banyak banget ya dengan kondisi oh ini nawarin barang ini, ataupun di forum-forum jual beli gitu kan. Banyak yang teman-teman mungkin sudah mungkin mereka juga upgrade lagi dengan yang kualitas yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya mereka mungkin ingin lepas part yang sebelumnya gitu. Oke, ya mungkin upgrade ya. Ya. Oke, memang pilihannya banyak sekali ya. Ya. Untuk Kawasaki Ninja ini pas kebetulan ini memang lagi ramai ya yang namanya motor 2 tak. Tapi memang yang boleh dikatakan rame ya di Kawasaki Ninja ini ya, Mas ya. Betul. Nah, Mas, lanjut saya tanya lagi. Ini kan kondisi bodi masih original ya, Mas ya? Ya, betul. Tapi apa namanya? Ini catnya kok masih bagus banget. Emang dirawatnya seperti apa itu, Mas? Kebetulan sekali saya punya usaha auto detailing, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi memang ini sudah saya poles, saya detailing, saya nano keramik juga gitu kan. Ya, sambil buat display sama di garasi juga, Mas. Oh, oke, luar biasa. Nah, mungkin ini jadi buat referensi teman-teman juga, khususnya untuk area Purwokerto ya. Ini beliau adalah owner dari GT Auto Detailing. Jadi apa namanya? Mungkin kalau urusan perkinclongan, kebersihan, nah mungkin bisa jadi salah satu referensi ke GT Auto Detailing. Nah, lanjut, Mas. Tadi kita sudah bahas untuk body, kemudian ada part-part yang nempel juga yang ada di sini. Dan ini saya akan lebih detail lagi, Mas. Boleh ya? Boleh. Mas, kalau Ninja ini sudah nggak diragukan lagi untuk masalah performa, pasti. Tapi saya nggak tahu nih untuk Mas Hermoyo sendiri, untuk motor ini apakah dibiarkan dia standar untuk dapur pacunya ataupun sudah ada sedikit ubahan atau gimana lah? Ya kalau ngomong spek mesin ya sebenarnya kalau standar itu dia udah kencang ya. Iya. Memang karena mekanisme kalau bahasa saya ini seperti motor special engine yang buat di jalan raya. Oke. Cuma karena pertemanan kita juga teman-teman pada banyak kompor beleduknya. Ini yang repot nih kalau misalnya ada di komunitas. Ya gitulah kadang suka. Oh gila ya kita mah kalau yang tua-tua mah ya wis lah gitu kan. Ya sebenarnya sih ya spek-speknya ya standar lah sama sporting dikit gitu kan. Bulan saya untuk karbu juga saya sudah upgrade. Untuk karbu saya pakai PJ. Karbu pakai apa, Mas? Pakai HIN 34. Wow, udah gede ya. Tapi jadul, dia pakai PJ ya. Oh, PJ. PJ 34. Kalau untuk membran saya pakai V-Force 4. Kalau mesin ya porting, ya yang penting buat nyalip angkot enak lah ya. Waduh, ini bahasanya ini agak ambigu ya. Iya. Buat nyalip angkot. Buat nyalip angkot enak lah. Angkotnya ini yang saya mau nanyain, angkotnya kencengnya seberapa? Iya. Kalau misal angkotnya kenceng, berarti ini harus lebih kenceng. Ya minimal touring kita nggak ketinggalan ya, walaupun bapak anak 2 gitu kan. Ya minimal apa namanya? Ada sedikit sentuhan biar menyesuaikan sesuai apa namanya karakter si Mas Moyo sendiri. Mungkin lebih suka ke yang lebih saya lebih responsif. smooth. Oh, lebih smooth. Saya lebih suka yang smooth. Karena kalau yang jengal apa namanya judal-judalan itu saya kagetan, saya nggak suka. Jadi saya yang smooth gitu. Ya itulah. Setiap orang pasti punya karakter sendiri. Okay. Menarik nih. Iya. Kalau sekarang mintanya yang smooth, saya menarik ini kalau untuk dibahas. Apakah karena faktor XX-nya? Ya, karena XX-nya itu gitu kan. Ya, Oke. Kita settingan 35 up ya udah, pakainya yang smooth aja. Oke. Tapi sudah sesuai dengan harapan Mas untuk dapur pacunya dibikin seperti itu, Mas. Ya namanya manusia kadang ini udah cukup, kadang pengen apa lagi ya, pengen diapain lagi ya, kurang kenceng dikit atau ini terlalu kenceng ya kan, ya wajar lah ya. Oke. Ya, berkreasinya di sini. Berarti kalau misal ada pembicaraan seperti itu, mungkin nih
buat teman-teman semua kalau kau pengen tahu mungkin ada project selanjutnya nih kalau untuk dapur pacu. Kita tunggu lagi kalau misal ada perubahan lagi di dapur pacunya Ninja kesayangannya Mas Moyo. Nah Mas, ini kan part matanya tadi boleh dikatakan hampir semuanya second ya Mas ya. Saya mau nanya agak detailnya Mas untuk spare part yang nempel di sini Mas. Untuk handle ini kan sudah diganti Mas. Karena kalau saya tahu ini handle-nya Ninja bukan seperti ini Mas. Ini pakainya apa ini Mas? Itu saya depan itu satu set sama master rem ya. Itu saya pakai HRC punya. Oh HRC. Oke. Kebetulan satu set itu HRC. Untuk selang remnya saya pakai Hel. Oke. Untuk piranti pengereman depan saya pakai Brembo yang 4P. Waduh, luar cukup biasa. sih gitu. Ya kembali lagi karena karakter ini dia smooth banget ya. Dia apa ya, enak gitu loh. Empuk lah bahasanya ya. Nggak ngagetin ya, kembali lagi karena faktor ekek itu gitu kan. Saya nggak mau balik lagi ke faktor X. Jadi spare part yang dipasang pun harus menyesuaikan juga gitu. Oke. Keren Mas. Ini luar biasa. Berarti secara performa untuk piranti pengereman berarti sudah disesuaikan dengan keadaan si mesin ini ya Mas. Mungkin mesin sudah kenceng. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran juga. Pada dasarnya kalau secara logika mesin kencang itu kita harus memikirkan piranti pengereman seperti itu ya Mas. Lurus soalnya. Oke, berarti memang ini piranti yang sangat penting ya Mas ya. Nah Mas, di sini rem sudah ini Mas. Pakai HRC, pakai Hel, pakai Brembo. Ini 4 piston ya Mas ya. Oh ya udah jelas ini enak pasti ya. Nah Mas, ini untuk sektor mesin ini ngomong-ngomong pakai radiator apa ini Mas? Radiator gede banget. itu saya dikasih teman, beneran ada teman punya gitu kan. Ini radiator apa? Nah itu yang saya ceritakan karena kebetulan radiator saya yang aslinya itu sudah agak kurang apa ya bahasanya kurang bisa meredam panas mesinnya dia gitu kan. Saya pikir ya wis lah upgrade sekalian gitu kan. Ini saya pakai punya NSR 250 MC28 gitu. Memang otomatis dia fairingnya tidak bisa terpasang dengan kondisi standarnya. Saya sih sudah siapin fairingnya kalau itu ya memang harus dicoakin yang ngikutin. Ini dia keluar banget soalnya. Ya. Makanya saya dari tadi ini motor kok memang sengaja fairingnya nggak dipasang biar kelihatan kekar apa gimana? Karena keadaan, karena dia mentok dia. Sip. Jadi ini radiator pakai MC28 NSR 250. Ini untuk pemasangannya ke Ninja ini PNP atau gimana Mas? Atau ada sedikit perubahan di sebelah mananya? Mungkin di sini teman-teman juga barangkali suatu saat punya keinginan nih, oh iya Ninja kalau pakai radiator ini di samping sisi pendinginan juga lebih baik. Terus kemudian mungkin teman-teman juga mau tanya nih, ini proses pemasangannya ataukah ada cara khusus, trik khusus untuk radiator ini Mas? PNP sih Mas. PNP. Paksa. Oh paksa. Oke, berarti kalau memang paksa di sini ya memang karena bukan peruntukannya ya Mas ya. Betul. Yang namanya, cuma menyesuaikan bracket-bracketnya aja sih. Oke, berarti bracket mungkin bracket atas, bracket bawah ya Mas ya. Oke. Nah, tadi di sini sudah disampaikan sama Mas Moyo untuk mesin sudah ada sedikit oprekan, kemudian karburator kalau saya lihat ini sudah gedenya minta pun ukuran berapa ini Mas? 34. Oke, luar biasa. Ya balik lagi dengan tipe yang PJ ini memang dia karakternya smooth, nggak bisa yang beringas seperti PWK ataupun tipe yang lebih baru karena ini bawaannya punya CR 125 ya. Oke. 9597 itu pakainya PJ 34. Ataukah mungkin ada cerita? Ya balik ya dulu saya waktu motocross memang pakainya CR kebetulan gitu kan. Saya masih simpen karbunya, saya pasang. Ya itu balik lagi ini banyak kan partnya adalah part second gitu. Oke ya. Jadi ini ada karbu PJ, kemudian tadi ada VFOS juga ya Mas ya, untuk pendukung juga ya Mas ya. Nah Mas, ini kalau dari mesin radiator sudah, karburator sudah. Nah ini Mas, untuk knalpot ini Mas.
ini untuk knalpot pakai apa Mas? Ataukah custom? Ini untuk knalpot saya custom. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita pasang punya CMS karena kembali lagi mesin sudah ada perubahan. Ya otomatis knalpot pun harus disesuaikan. Menyesuaikan. Ya, jadi memang kita custom menyesuaikan dengan kebutuhan mesin. Ya riset memang hampir ada 3 kali ya kita ganti-ganti knalpot mana yang cocok. Ya saya pikir ini cukuplah dengan karakter saya gitu kan. Ini cukup. Oke, iya ini berarti untuk chamber custom ya Mas Custom ya, sudah semua. disesuaikan dengan si kebutuhan si mesin ya. Betul, Mas, untuk nah ini silencer pakai apa Mas? Kok kayak sisik ular itu Mas? Itu silencer juga silencer jadul, itu saya pakai Taiga ya. Oke. Taiga itu apa sih ya, karbon lah. Cuma ya memang sudah nggak sebagus dari barunya, sudah mulai ada beberapa yang bocor ya, perlu di repair dikit lah mungkin ya. Ya cukuplah menurut saya gitu. Jadi untuk mesin sudah. Nah, ini apa lagi yang nempel di sini Mas? Ini ada beberapa part karbon juga, ini cakep banget Mas. Dari spakbor depan, untuk air scope juga. Kalau saya lihat tadi waktu masuk spakbor belakang juga karbon. Memang kalau dilihat ini jadi penampilannya itu lebih cool apa ya? Lebih cool, terus kemudian perpaduan warnanya juga aduh keren banget. Saya suka kalau melihat motor seperti ini. Benar, saya suka. Itu karbon itu saya lucu, itu teman saya punya motor. Mau dijual gitu kan. Saya bilang, "Dah Pak, tukeran part standar aja yuk karena motor mau orisinil kan." Gitu kan jadinya. Nih kamu tak kasih standarnya, saya minta karbonnya ya. Ya wes, saya senang-senang aja gitu toh. Saya sangat senang karena motornya kembali ke orisinil gitu kan. Saya juga senang gitu toh. Itu yang namanya rezeki itu. Tapi keren Mas, perpaduannya dari biru dikombinasikan dengan karbon ini, terus kaki-kakinya juga kelihatan garang kayak gitu Mas. Suka saya Mas kalau melihat motor ini Mas. Nah Mas, ini Lins memang dia itu khusus untuk Ninja atau gimana ini Mas? Kalau sepengetahuan saya ini punyanya CB 150 ya. CB Kalau HAU 150. 711 itu kalau di listnya Ohlin itu dia peruntukannya untuk apa namanya CB 150. Tapi kebetulan kalau kita pasang ya PNP, benar-benar PNP. Memang agak deprok sedikit ya. Dia pendek ya belakangnya ya. Pendek gitu kan. Apalagi kalau saya sih masih pas. Dengan bobot saya cuma 70, nggak terlalu deprok banget. Mungkin kalau yang untuk bobot 85 perlu disetting lagi apa namanya nih ribbon ya preloadnya lah dikerasin dikit mungkin biar nggak terlalu ambles lah. Oke. Berarti kalau secara fungsional ini memang si shockbreaker ini dia bisa disesuaikan untuk karakter si ridernya ya. Betul. Jadi terus kemudian kayaknya kalau nggak salah saya sempat baca-baca juga, sempat lihat artikel-artikel juga. Ini sudah bisa apa namanya untuk ribbonnya ya Mas ya. Ribbonnya sudah ya jadi, overall ya cukup lah Mas kalau ngomong ini motor untuk pakai gitu kan ya, untuk jarak jauh. Saya juga nggak over koprek lah bahasanya karena kita juga ngomong durability gitu. Oke, berarti nggak hanya apa namanya keren saja ya Mas ya, tapi memang sisi fungsional ya, terus kemudian daya tahanan kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti memang ini sudah dipikirkan matang-matang, sudah dikonsep ya Mas ya. Mas, ini untuk terakhir Mas. Ini kaki-kaki pakai apa ini Mas? Kalau depan saya masih standarnya RR, cuma saya ribbon ulang, agak saya kerasin dikit. Kalau swing arm, shock apa semuanya masih sama saya repaint aja pakai warna black satin. Terus pelek saya masih pakai RCB. Saya repaint hitam. Ya semuanya second juga. Wah, jadi ini semuanya second ya Mas, tapi kondisinya luar biasa kalau saya lihat langsung ini benar. Mas, ini untuk ban pakai apa Mas? Saya pakai Pirelli. Ukuran berapa ini depan belakang Mas? Depan 90-80, belakang 110. Sebenarnya kalau ngomong dimensinya mungkin agak kurang besar ya. Cuma kalau ngomong lihat perbandingan lebar peleknya untuk kita cornering ataupun ya kebutuhannya ya sebenarnya cukup.
Tapi luar biasa Mas itu perpaduannya juga. Nah ini terakhir Mas, ini footstep pakai apa Mas? Saya pakai ISP Malaysia. ISP Malaysia. Ya, kebetulan kalau ISP saya suka dia bisa lebih panjang dikit, terus dia bisa disetting untuk ketinggiannya dia posisinya bisa, ya, posisi kaki kita itu kenyamanannya seberapa gitu ya Mas. Nah oke. Apa namanya ini sudah kita bahas ngortingnya ya, sebenarnya ngobrol nggak penting ini masalah seperti ini ya. Untuk overall motornya Mas Hermoya itu keren banget teman-teman ya. Mungkin kali ini cukup sekian Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas Endo, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol di Ngorting. Sukses terus channelnya. Terima kasih Mas. Dan tetap berkarya dan tetap memberikan manfaat bagi orang lain ya Mas ya. Siap, amin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini untuk Mas Hermoyo, dan ditunggu project selanjutnya. Sukses terus untuk Mas Hermoyo dari GT Auto Dadali. Oke. Sip.